Tolong beritahu di mana salahku. Kamu di mana? Ada 5 pertanyaan yang saya catat, Prof, ya, pertanyaan yang sangat baik, ya. Yang pertama menyangkut dengan pengaruh politik, pengaruh olahraga terhadap politik, sosial dan ekonomi. Ya. Ini saya ingin berpendapat seperti ini. Bagaimana Bung Karno ketika saat itu untuk mempersatukan anak bangsa di seluruh Indonesia, negara Indonesia yang terbentuk dengan kepulauan, ini tidak ada cara lain. Bagaimana mempersatukan anak bangsa hanya dengan olahraga, karena dengan olahraga itulah kemudian bisa menggerakkan semangat dengan jumlah orang yang banyak. Dan itulah kenapa kemudian Pak Soekarno, ya, setelah merdeka, 3 tahun setelah merdeka, menggelar PON di Solo tahun 1948. Nah, kita tahu perjuangan Soekarno bagaimana menaruh olahraga itu merupakan satu instrumen untuk bagaimana membangun semangat gotong royong, semangat kebersamaan, dan nilai-nilai luhur daripada olahraga itu sesuatu yang luar biasa terhadap generasi muda saat itu. Nah, oleh karena itu pengaruh olahraga terhadap politik kaitannya dengan saat ini itu tentu sangat terkait. Bagaimana politik tidak terlepas juga dari olahraga. Dalam korelasinya dengan saat ini kita di Papua, ya, isu-isu yang tren hari-hari ini untuk memisahkan diri dari NKRI dan segala macam, ini tentu, ya, bagaimana olahraga itu merupakan salah satu solusi, ya, yang bisa menjawab untuk bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme itu atau menumbuhkan nasionalisme orang Papua itu. Ya. Dalam kaitan dengan sosial dan ekonomi, saya yakin banyak riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya tentu pasti mendapatkan pengaruh yang luar biasa terhadap dampak daripada olahraga itu terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Tetapi menyangkut dengan soal nasionalisme ini belum pernah dilakukan. Nah, itu sebabnya bagaimana kita ingin mengetahui, ya, jati diri orang Papua itu dengan olahraga tentunya. Ya. Memang orang asli Papua itu sering identik, ya, dengan bicara soal musik dan juga olahraga. Ini terkait dengan pertanyaan kedua saya ingin kaitkan, ya. Jadi orang Papua merasa bahwa olahraga itu merupakan harga diri. Orang Papua merasa olahraga itu merupakan harga diri. Kenapa demikian? Ada seorang mahasiswa doktoral dari Universitas Surabaya, dia menemukan, ya, dalam risetnya itu bahwa di Papua itu, ya, dari berbagai suku bahasa yang ada di Papua ini, ya, kurang lebih ada sekitar 300 bahasa, ya, dan 250 sekian suku. Ada terdapat 100 permainan olahraga tradisional. Ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa yang kemudian itu membangkitkan semangat, ya, semangat daripada anak-anak generasi muda ini, ya. Oleh karena itu kami lihat bahwa bagaimana anak-anak Papua, ya, saat ini maupun yang sudah lalu, mereka memberikan kontribusi-kontribusi yang luar biasa dalam hal kaitan dengan prestasi olahraga tentunya, ya. Mereka membanggakan daerah tapi juga nasional, ya. Kita tahu ada atlet, ya, atlet kita namanya Frans Mamuse.
Transmause itu lemparannya hampir sekitar 75,58 meter. Sampai 30 tahun terakhir ini belum ada yang bisa melewatkan, ya, belum ada yang bisa pisahkan rekor itu. Apa artinya? Bahwa ini merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa, ya. Merupakan kebanggaan harga diri orang Papua yang luar biasa. Olahraga ini merupakan satu, ya, yang mengangkat harkat dan martabat. Ketika orang Papua menonton Persipura, Pak Prof, ya, itu ada pendeta, ini cerita menarik. Ada seorang pendeta, dia mengatakan begini, saya harus nonton dulu baru pimpin ibadah, ya. Jadi artinya bahwa olahraga ini lebih utama dari yang ini, ya, ini sebenarnya salah, ya. Nah, tetapi itu semangat yang diwariskan oleh olahraga ini dengan anak-anak Papua tentunya, ya. Olahraga ini merupakan harga diri. Olahraga merupakan harga diri orang, ya. Pendekatannya dengan seni itu merupakan, ya, bagian dari kebudayaan. Kebudayaan, talenta yang Tuhan berikan kepada orang Papua itu juga sangat unik, ya, dengan suara-suara emas, ya, yang kita lihat, ya. Tetapi dari kedua sisi ini, seni ataupun olahraga, saya melihat bahwa justru dengan riset atau kajian yang kami lakukan di lapangan, maka olahraga ini memiliki satu pembaharuan, ya, satu hal yang baru, bagaimana persepsi masyarakat Papua atau orang asli Papua itu terhadap olahraga sesungguhnya. Ya, kemudian saya ingin menjawab, ya, menyangkut dengan meningkatnya nasionalisme, apakah itu bersifat sesat atau dia ya, bersifat sesat atau tidak. Nah, ini saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa PON ini baru pertama kali hadir di Papua. PON ini baru pertama kali hadir di Papua. Artinya mendapat perhatian yang luar biasa dari seluruh masyarakat Papua dengan bagaimana event terbesar di negara kita, Pekan Olahraga ini, itu tidak sedikit mengeluarkan biaya yang cukup besar tentunya. Dan tentu ini pemerintah pusat memiliki tujuan, mereka, ya, memiliki tujuan. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa, ya, harus saya melakukan riset apakah olahraga dengan PON ini ada sebuah suasana hati daripada orang Papua itu, ya. Dan itulah sebabnya muncul pemikiran saya untuk bagaimana melakukan riset dengan mengambil judul ini. Saya merasa bahwa ketika pemerintah pusat memberikan anggaran yang cukup besar dengan waktu hanya dengan penyelenggaraannya hanya dengan 2 minggu sekian, ini tentu, ya, menurut pemikiran kami, buat apalah kemudian itu harus buang uang begitu banyak dengan waktu yang sangat singkat. Tetapi tidak, bahwa dengan olahraga ini tentu memiliki nilai-nilai yang luar biasa yang dimiliki oleh olahraga, sehingga kita harus melihat, melakukan, ya, riset lebih mendalam dan secara komprehensif, melihat orang asli Papua ini kira-kira ada tidak perasaannya terhadap event terbesar yang dihadirkan oleh negara di Papua.